Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online. Akhirnya sebuah kabar baik kita dapatkan bahwa tadi malam pemerintah baik itu eksekutif dan juga legislatif sudah sepakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Dalam rapat terbaru bahkan DPR memastikan teman-teman DPR akan kompak untuk merampungkan RUU perampasan aset butir per butirnya. Dan hal ini tentu sudah kita harapkan, di mana rakyat Indonesia memang sudah cukup geram dengan tindak, ya ini perilaku para anggota dewan kita yang malah teman-teman goyang-goyang, joget-joget, bukannya kerja. Alhasil pada 3 pekan yang lalu teman-teman, rakyat Indonesia murka bahkan melakukan demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia untuk meminta reformasi di tubuh DPR. DPR sendiri saat ini memang cukup mengkhawatirkan karena didominasi oleh para artis dan juga influencer. Bukan kita ingin mendiskreditkan para rekan-rekan artis atau influencer, tapi akan lebih baik kalau misalnya orang yang hidup di Senayan itu berbackground dari seorang profesor, akademisi, intelektual, aktivis yang memang teman-teman mempunyai pandangan maju visioner untuk bisa membangun Indonesia, membuat sebuah undang-undang yang memang sangat cocok bagi rakyat Indonesia. Kan ini agak sulit kalau misalnya para DPR ya tidak pernah merasakan hidup sulit, tidak pernah merasakan bagaimana rakyat berusaha berjuang untuk hidup sehari-hari. Dan hari ini kita bakal tengok informasi selengkapnya terkait pembahasan RUU perampasan aset. Walaupun ya kemarin ternyata satu kali rapat tidak bisa selesai, tapi yang jelas sudah mulai pembahasannya, kan ini sudah lebih baik daripada 10 tahun ke belakang. Di mana waktu itu nggak pernah sekalipun DPR membahas RUU perampasan aset. Mudah-mudahan ya sesuai dengan janji para anggota DPR bahwa RUU perampasan aset bakal rampung di akhir bulan September 2025. Ya kita bakal tunggu saja teman-teman. Apakah para anggota DPR bisa menepati janjinya untuk mengesahkan RUU perampasan aset maksimal bulan September 2025. Kita simak teman-teman informasi selengkapnya. Angin segar yang dinanti publik datang dari rapat yang digelar di Gedung Parlemen Senayan belum lama ini. Pemerintah dan DPR sepakat tak ada lagi perdebatan tentang RUU perampasan aset. Semua kompak memuluskan lajunya aturan yang diharapkan bisa menjadi instrumen mengembalikan kerugian negara yang dicuri para koruptor. Selengkapnya dalam ulas utas, pemerintah DPR kompak gaspol RUU perampasan aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi. Jangan undang-undang RUU perampasan aset memasuki babak baru. Pemerintah dan DPR telah satu suara bahwa RUU perampasan aset merupakan kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Dalam rapat kerja Badan Legislasi, Balek DPR bersama Menteri Hukum, pimpinan Balek menegaskan bahwa RUU perampasan aset sudah diusulkan masuk program legislasi nasional Prolegnas Prioritas 2025. Dan ini tetap sebagai inisiatif DPR. Ya. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk dalam tahun 2025. Jadi RUU tentang perampasan aset, terima kasih. Karena pemerintah juga sebenarnya sudah siap. Dan hari ini kita harus memberi apresiasi yang luar biasa kepada DPR. Karena memenuhi janji untuk mengambil alih
penyusunan draft RUU tentang perampasan aset. Nanti naskah akademik maupun juga materi RUU-nya kita boleh saling sharing nanti. Sebelumnya, nasib RUU perampasan aset seperti terkatung-katung, hingga menggema desakan agar RUU tersebut segera disahkan menjadi undang-undang. Presiden ke-7 Joko Widodo pun ikut angkat bicara, menyambut angin segar yang dihembuskan wakil rakyat di Senayan. Jokowi mengungkapkan di masa pemerintahannya sudah 3 kali mendorong agar RUU perampasan aset dibahas di DPR. Namun kala itu belum ada suara bulat dari fraksi-fraksi. Saya mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset. Karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi. Sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kini sikap seluruh fraksi di Parlemen Senayan tampaknya tak perlu dipertanyakan lagi. Mereka telah kompak mendukung melajunya RUU perampasan aset untuk memperkuat undang-undang terkait pemberantasan korupsi. Kita paham sebetulnya undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi itu sudah ada ya, seperti undang-undang Tipikor, terus kemudian undang-undang TPPU gitu loh. Nah, tapi untuk lebih menguatkan lagi, maka kemudian ada diperlukan instrumen-instrumen tambahan seperti undang-undang perampasan aset ini. Nah, jadi sebetulnya kita harus memahami dan menyadari betul ya, bahwa ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan saya kira kita semuanya sepakat, setuju, dan berkomitmen ya, saya dan teman-teman DPR bersama pemerintah sangat setuju ya, bahwa undang-undang ini harus kita bentuk, harus kita susun menjadi bagian dalam upaya kita secara sangat serius melakukan pemberantasan korupsi. Melajunya RUU perampasan aset menjadi langkah besar bagi pemerintah dan DPR yang dinanti masyarakat. Semua elemen bangsa ini menginginkan perampasan aset yang sejati, yakni bertujuan agar hasil kejahatan bisa dirampas secara optimal untuk negara. Sepanjang yang bersangkutan, seorang tersangka terdakwa tidak bisa membuktikan hasil kepemilikannya, apakah itu bergerak, tidak bergerak, kemudian terkait deposito, itu tidak bisa dijelaskan asal-usulnya, itu disita oleh negara. Jadi ada minimal, tapi tidak ada maksimal. Karena kunci dari perampasan aset adalah mengoptimalisasi hasil kejahatan dirampas untuk negara, yang tanpa mulai proses pidana, yang tadi saya katakan sebagai bentuk antisipasi pemeriksaan di pendahuluan. Di pemeriksaan pendahuluan, asal itu bisa diputuskan dan penetapan pengadilan, disita oleh negara. Ini sebagai pilihan pahit politik hukum dalam rangka percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tentu saja tak ada garansi bahwa implementasi Undang-Undang Perampasan Aset akan selalu mulus sebagai alat pemberantasan korupsi. Karena itu, ada sederet hal penting yang tak boleh diabaikan agar tak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Jadi yang pertama, isi dari perampasan aset itu harus tajam. Yang kedua, tapi tidak boleh sekadar tajam. Kalau sekadar tajam, ini senjata sakti yang bisa digunakan untuk menusuk lawan politik, untuk menginjak kaki orang, untuk memeras, untuk menghancurkan ya seseorang. Sehingga butuh akuntabilitas. Jadi butuh keseimbangan antara ketajaman isi dan juga akuntabilitas. Agar apa? Agar para penegak hukum tidak abuse of power, tidak menyalahgunakan kewenangan yang besar ini ketika mereka menjalankan Undang-Undang Perampasan Aset nantinya. Nah, bagaimana agar perampasan aset itu bisa akuntabel? Yang pertama, harus ada akuntabilitas.
setiap bentuk pengambilan tindakan oleh aparat penegak hukum terkait dengan perampasan aset harus melalui persetujuan dari pengadilan. Jadi dilakukan objektifikasi, tidak dilakukan semena-mena oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus tanya dulu kepada hakim, kepada pengadilan, boleh nggak mengambil langkah-langkah ini? Ya, jangan sampai aturan perampasan aset justru menjadi senjata untuk kepentingan-kepentingan politik maupun yang lainnya. Lantas, bagaimana DPR melihat kekhawatiran akan penyimpangan itu? Pertama harus tadi disesuaikan dengan sistem hukum kita yang relatif tidak mengenal ya atau semi tidak mengenal pembuktian terbalik. Walaupun di beberapa undang-undang semacam TPPU itu masih ada. Penerapan ini memang harus nanti melalui proses peradilan misalnya ya, keputusan peradilan. Nah, yang kedua juga tadi itu kita harus cermat ya, harus hati-hati ya supaya undang-undang ini tidak bisa disalahgunakan ya oleh pihak-pihak tertentu, katakanlah seperti ada upaya politisasi, kemudian kriminalisasi, bagaimana aparat-aparat penegak hukum kita itu nanti betul-betul bisa memahami undang-undang ini, bisa pun memiliki integritas, kecakapan dan profesionalitas dalam menegakkan hukum melalui penerapan undang-undang ini. RUU perampasan aset ditargetkan rampung tahun 2025 ini. Meski dikebut, namun pembahasannya tetap harus melibatkan publik secara bermakna. Publik harus mengetahui isinya, bukan hanya judul sampulnya saja. Untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan desa. Untuk hal-hal yang selama ini kita rindukan. DPR malah menolak hadir. Jawaban. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak informasi lengkap terkait RUU perampasan aset yang memang sudah ada tanda-tanda akan disahkan, di mana DPR sudah memulai rapat demi rapat untuk pengesahan RUU perampasan aset. Pemerintah, eksekutif, Pak Prabowo, dan juga legislatif yang dipimpin oleh Ibu Puan Maharani juga telah kompak untuk gaspol pengesahan RUU perampasan aset. Targetnya, teman-teman, adalah akhir September 2025 RUU perampasan aset bisa disahkan. Barusan kita juga sudah dengar beberapa kemungkinan negatif atau mungkin yang bisa saya sebut. RUU ini bisa disalahgunakan. Tadi juga sudah dijelaskan oleh beberapa menteri, mantan menteri, bahwa RUU ini memang harus hati-hati dalam aplikasinya, jangan sampai malah menjadi senjata makan tuan. Ya, mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Punya pendapat lain terkait RUU perampasan aset? Tulis saja di kolom komentar, kita bakal diskusi bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.